وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wabillahi mukarramin, kita hormati segenap para asatidz. Wabillahi khusus Wabillahi mukarram Ustaz Khairul Anwar Hafizahullah, Fadilatul Mukarram Ustaz Abdul Khalik, juga para yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan besok di hari Sabtu, dan segenap kru RNA dari direksi, karyawan dan kamerawan, serta Bapak Ibu sekalian para tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh keberkahan ini, di Sayyidul Ayyam, kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya ulangi dan saya sampaikan bahwa perjalanan umrah maupun perjalanan haji adalah merupakan perjalanan rohani, bukan hanya sebatas perjalanan jasmani atau fisik. Oleh sebab itu yang paling kita harus siapkan adalah bukan hanya sebatas persiapan materi, bukan hanya sebatas persiapan fisik, tapi yang lebih penting adalah persiapan rohani kita. Karena tidak sedikit orang yang pergi berhaji atau berumrah tertolak dan tidak diterima hajinya, jadi haji yang mabrur atau umrah yang mabrurah, lantaran karena dia tidak mempersiapkan rohaninya. Apa tanda-tanda orang yang ketika berhaji atau berumrah dengan tanpa menggunakan hati? Tandanya adalah pada saat dia pergi ke tanah suci Makkah maupun Madinah, dia memberikan satu gambaran dalam pikiran dia, membayangkan bahwa perjalanan itu sama dengan perjalanan piknik. Pastinya kalau orang-orang yang sering melaksanakan piknik, dia akan melihat hotel bintang 5 itu pasti ada yang namanya kolam renang, pasti ada tempat fitness. Ya ada itu tempat fitness, tapi kalau renang tidak ada. Kenapa? Karena di sana bukan standar internasional seperti yang kita bayangkan di hotel. Jadi kita tidak dianjurkan di sana untuk membayangkan atau membanding-bandingkan fasilitas yang akan kita terima, walaupun memang bintang 5 ataupun bintang 5. Karena memang perjalanan kita di sana menuju Baitullah maupun berziarah kepada Rasulullah adalah tujuan bagaimana kita membangun kedekatan kita kepada Allah maupun kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ungkapan yang biasa akan kita ulangi dan kita ulangi adalah ungkapan Nabi yang pada saat kita sudah nanti berihram dari Madinah di hari, maka ungkapan itu yang akan kita selalu ulang. Untuk itu mari sebelum kita bicara lebih jauh tentang manasik ini, mari kita bertalbiyah sebagai renungan bagi kita sekalian. Mudah-mudahan umrah yang akan kita laksanakan nanti diberikan kelancaran, keberkahan, kemudahan, dan umrah yang kita laksanakan menjadi umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mari ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
Ya. Padahal bukan B, apa? Labbaik. Ya, ibu atau hai bapak penuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi. Berarti keberangkatan kita esok sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada campur tangan kita, tidak ada campur tangan manusia. Ya memang kita berusaha, tapi kalau Allah belum kehendaki tidak akan bisa. Ikutin. Banyak orang kaya yang belum pernah haji, belum pernah umroh. Ada nggak? Ada. Bahkan banyak orang-orang yang tidak mampu, tapi dia sudah lebih awal berangkat. Nah, itu karena memang kehendak Allah. Allah menghendaki untuk kita. Setiap tahun ada saja cerita-cerita musuh. Setiap tahun ada saja keajaiban tentang panggilan Allah. Karena Allah kalau sudah menghendaki seseorang, memanggil seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana kalau Allah memanggil seseorang dalam kematian, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Idza ja'at sakratul maut bil haqq kama kunta minhu tahid. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kita menghindar, kalau Allah sudah menghendaki maka akan. Tidak harus nunggu tua, tidak harus nunggu sakit. Maka begitu juga perjalanan kita esok, perjalanan rohani. Maka kalau Allah sudah menghendaki maka Allah mudahkan. Sebaliknya kalau Allah belum menghendaki tidak akan. Bahkan orang yang sudah berada di tanah suci sekalipun, kalau Allah belum kehendaki maka tidak akan bisa melaksanakan. Oleh sebab itu nanti ketika kita mengucapkan kalimat talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik, dibagi dua. Bukan berarti ada bis 2 dan bis 3, bukan. Nanti dibagi dua. Ada di antara mereka yang ketika membaca talbiyah dengan ungkapan labbaik Allahumma labbaik, ada yang dijawab oleh malaikat, disambut oleh malaikat, labbaika wa sa'daik, selamat datang para tamu Allah, selamat berbahagia. Tapi sebagian lagi ada yang ketika mengungkapkan labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh para malaikat, la labbaika wa la sa'daik, tidak ada panggilan bagi kalian dan tidak ada kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya, kalau seandainya kita di sana gak bahagia, jangan-jangan kita termasuk orang yang tidak dimana. Fisik kita saja sampai di sana, tapi kita tidak diterima. Ibarat orang bertamu ke rumah orang tapi ditutup pintunya, kira-kira kita bisa masuk nggak? Udah sampai di rumah, alamatnya ada, tidak salah alamat, bukan alamat palsu, tapi tidak bisa masuk ke dalam. Maka begitu juga orang-orang yang berhaji, berumrah, karena hatinya belum siap, niatnya belum benar, atau mungkin ongkosnya diambil dari barang yang haram, maka tidak diterima oleh Allah. La labbaik wa la sa'daik, tidak ada panggilan bagi kalian. Kalian bukanlah undangan Allah, kalian bukannya tamu Allah, maka tidak ada kebahagiaan. Makanya orang-orang yang begini baru sampai di Saudi, ya, lihat orang-orang Saudi kerjaannya lelet, ini apa negara? Wah, baru sampai di Madinah udah ngeritik satu. Biasanya kalau udah mulai marah sampai pulang nanti marah-marah terus, ya. Sampai naik bus yang kok lama betul ini. Alhamdulillah kalau sekarang untuk imigrasi bisa lebih cepat, tidak seperti yang dulu, karena sekarang yang ngerjain imigrasi itu perempuan. Kalau dulu kan laki. Nah, ini kalau sudah bersatu kayak ngopi, teman-teman yang ngobrol. Alhamdulillah karena udah gak ada, diganti semua kamu perempuan ini. Gak pada ngobrol orang perempuan. Alhamdulillah. Cuma masalahnya kadang-kadang di barangnya tetap nggak bisa cepat, lama. Ini ngapain sih kita lama betul? Ya, alhamdulillah ini cuma 2 bus ini, nggak terlalu lama mudah-mudahan. Ya, makanya kalau orang-orang yang memang butuh, ya sudah sabar kan, karena dia sudah menunggu masih lama, ya sudah berzikir, baca Quran atau dia istirahat. Dia bisa manfaatkan waktu yang setengah jam, karena jaraknya dari airport ke hotel itu setengah jam saja, dekat.
dia bisa gunakan untuk apa? Berselawat, karena sebentar lagi akan bertemu dengan Rasulullah SAW di rumahnya. Amin. Ya, Bapak. Walaupun memang ziarah ke Rasulullah ini bukan rangkaian ibadah haji atau ibadah umrah, nggak ada itu. Rukun umrah itu apa? Ihram, niat, kemudian tawaf, sa'i, lalu selesai. Ada semuanya di Mekah, nggak ada di Madinah. Tapi walaupun demikian, betapa sangat tidak beradabnya kita pergi haji atau pergi umrah tidak berziarah kepada Rasulullah SAW. Man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berziarah atau berhaji ke Baitullah tidak mendatangi aku, menziarah faqad jafani, maka sungguh dia adalah termasuk orang yang kurang adab. Rasulullah marah. Makanya besok kita mengawali perjalanan kita dari Madinah. Biar supaya apa? Biar supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Rasulullah, biar kita bersenang-senang dengan Rasulullah, kita banyak salawat kepada Rasulullah. Karena apa? Kalau Rasulullah sudah senang, maka urusan kita ke depan gampang. Orang banyak dosa nih, ada yang banyak dosa kan ini? Nah, insya Allah, oke, termasuk kami. Bagaimana biar supaya dosa kita imbang? Bagaimana biar supaya walaupun dosa kita banyak, kita bisa berdampingan kelak di yaumil qiyamah bersama Rasulullah SAW? Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan alaihi. Aktsaruhum alaihi salat. Orang yang paling dekat denganku nanti bersanding di dalam surganya Allah adalah orang-orang yang paling banyak membaca salawat. Kita nggak pernah kenal bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah, walaupun diterangkan di dalam kitab kita. Tapi kita tidak pernah melihat langsung bagaimana dia supaya kita cinta dan dicintai paling tidak kalaupun kita belum bisa mencintai Rasulullah cinta sama kita. Maka berbanyak salawat di Madinah khusus. Bahkan kalau bisa dari sekarang. Kenapa? Kalau orang rajin salawat, apa katanya? Man lazima salatu 'ala nabi, man lazima salata 'ala nabi, ghufira lahu wa qufiya lahu wa wajada. Orang yang rajin salawat maka ada dapat 3 keutamaan. Pertama, diampuni dosanya. Makanya di dalam kita baca salawat sama dengan orang baca istighfar, akan dimudahkan rezekinya, dihilangkan kesedihan. Yang kedua, selain diampuni dosanya, orang yang rajin membaca salawat, dia akan kufiya hammuhu, dihilangkan, dicukupkan yang namanya kesedihan di negara. Yang ketiga, wa wajada ma tamanna, maka orang-orang yang rajin membaca salawat, dia akan mudah meraih apa yang dia cita-citakan. Maka sering kita dengar ya, para jemaah sekalian, kalau kita pengen sesuatu, entah itu benda apa, pegang, baca salawat, benar ya? Pernah dengar gitu? Benar, memang boleh saja. Kenapa? Pada saat kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah senang. Pada saat Rasulullah senang, maka Allah senang. Allah akan memberikan apa yang menjadi mohon kita. Bahkan dalam suatu dialog pernah Rasulullah SAW melaksanakan dialog dengan Allah. Allah mengatakan kepada baginda Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku serahkan seluruh urusanmu, urusan umatmu kepada. Jadi kalau kita minta sesuatu, gak usah kita kepada Allah, kita cukup kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bukanlah seorang nabi yang ceramitan. Kalau begitu, kalau engkau berkeberatan, maka aku akan memberikan kebahagiaan apabila engkau bahagia kepada. Siapa yang bisa membahagiakanmu, maka akan aku bahagiakan ini. Nah makanya Bapak sekalian, kalau kita ingin dimudahkan dalam perjalanan ini, dimudahkan dalam ibadah kita berumrah ataupun ibadah yang lainnya, maka sering-seringlah berbanyak baca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Apalagi besok ketika kita berada di Mekah, terus banyak sholawat sebanyak mungkin. Kenapa? Orang yang berselawat sekali, Allah akan mendoakan dia dengan keberkahan 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Wa man shalla alayya asman sallallahu alaihi mi'atan. Kalau orang berselawat 10 kali dibalas dengan keberkahan oleh Allah
sebanyak 100 kali. Didoakan dengan berkah. Siapa yang bersolat 100 didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000. Siapa orang dulu riwayat yang lain, siapa yang bersolat 1000 Allah tutup pintu neraka buat dirinya. Amin ya rabbal. Memang kalau kita belum terbiasa berat, tapi kalau sudah terbiasa di sana Allah akan mudahkan semua apa yang menjadi jalan dia kebaikan. Makanya pernah kita dengar ada seorang pendakwah, dia dakwahnya di mana? Di tempat-tempat mesum, maaf di wanita. Apa yang dilakukan? Baca salawat. Karena dengan salawat akan merubah hati kita. Dengan salawat kita bisa merubah qada, takdir kita. Kira-kira kita tahu gak takdir kita bagaimana? Tahu gak kira-kira? Kalau kita merasakan bahwa hidup kita susah terus, ya udah banyakkan salawat, minta kepada Allah, maka akan Allah rubah takdir kita. Yang mungkin dulu ditakdirkan kita orang susah, orang bapet, dengan memperbanyak salawat, maka akan Allah rubah. Kenapa? Kita membuat Rasulullah bahagia. Ketika Rasulullah bahagia, Allah akan bahagiakan orang yang membahagiakan Rasulullah SAW. Apa saja? Demi Allah, saya merasakan itu. Karena saya belajar dari apa yang pernah saya jalani, yang diajarkan oleh para guru-guru. Ternyata itu luar biasa, hebat dan dahsyatnya salat. Dan inilah amalan ibadah yang Allah langsung perintahkan dan tidak harus dalam keadaan wudu. Artinya ibu-ibu dalam keadaan haid pun bisa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka perbanyaklah salat. Insya Allah ia akan menambah rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Di samping juga akan memperbaiki kondisi batin kita. Jadi kalau orang yang susah untuk merubah dirinya atau merubah anak atau merubah orang-orang yang dicintainya, mas sering-sering baca salawat. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hikmahnya kenapa kita berziarah kepada Rasulullah sebelum kita melaksanakan ibadah haji atau umrah. Atau sebaliknya, setelah kita melaksanakan haji atau umrah, dianjurkan kita untuk berziarah kepada Rasulullah karena Rasulullah rindu kepada umatnya di akhir zaman khususnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah tempat-tempat yang nanti akan kita datangi. Dan sudah sampaikan, orang yang mau menyolatkan orang yang meninggal akan mendapatkan pahala 1 kilo. 1 kilo itu seperti gunung Uhud. Panjangnya saja 7 kilo ya. Panjangnya 7 kilo, lebarnya itu sekitar 3 kilo, belum tingginya. Wah, pahalanya luar biasa. Maka selama berada di sana, Bapak Ibu sekalian perbanyak ibadah-ibadah wajib yang wajib sifatnya maupun yang sunnah. Baca Quran, sholat, bertasbih, tahlil, berkalimat thayyibah, semua baca yang baik. Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Dari Madinah, insya Allah di hari ketiga kita akan melaksanakan miqat. Yang miqat itu nanti merupakan starting point kita untuk kita melaksanakan umrah. Jadi di hari ketiga hari Selasa sebelum zuhur, Bapak Ibu sekalian sudah mengganti pakaian dengan pakaian ihram, baik yang bapak-bapak maupun ibu-ibu. Tapi belum masuk dalam kondisi kita ihram. Artinya pakaian saja sudah pakai ihram, tapi belum masuk dalam kondisi ihram. Artinya larangan-larangan ihram belum berlaku saat itu. Maka masih disunahkan kita pakai wangi-wangian. Masih disunahkan kita memotong bulu atau memotong kuku. Disunahkan hari itu. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta yang bersih, yang keindahan. Bersih-bersih hari itu. Kita pakai pakaian ihram, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak, baik jamak saja atau di kosong. Imam melaksanakan sholat, kita bersama-sama imam. Begitu dia salam, kita kemudian iqamah, baik itu sendiri ataupun dengan kawan. Kemudian kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat asar dengan di jamak takbir atau di jamak kosong takbir. Setelah itu kita kembali hotel, makan siang, baru kita akan menuju ke Bir Ali. Mungkin hanya sekitar 15 menit atau 10 menit kita akan tiba di Bir Ali. Apa yang kita lakukan di Bir Ali? Kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Karena kita sudah sholat asar, maka tidak ada sholat sunnah setelah asar. Maka yang kita lakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid.
Karena sholat sunat tahiyatul masjid tidak ada batasan waktu. Kapanpun kita masuk masjid, kita datang ke masjid, maka disunnahkan kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Apalagi ada perintah dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di Bir Ali, maka malaikat Jibril mengatakan sholli di hadzal wadi mubarak. Ya Muhammad, sholli di hadzal wadi. Wahai Muhammad, salatlah kau di wadi yang berkah. Setelah itu kita naik ke bus, nanti insya Allah akan dipandu oleh para asatidz di bus masing-masing dengan niat ihram yang merupakan rukun pertama. Rukun pertama adalah ihram, niatnya maksudnya, bukan pakaian ya, tapi ini niatnya. Sudah hafal semua ya niatnya? Sudah hafal kan? Pendek ya. Labbaika Allahumma umratan. Gitu doang. Labbaik Allahumma umratan. Ayo kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umratan. Artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Atau dengan bahasa yang lain, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat berihram, aku niat berumrah dan berihram karenanya hanya mengharap ridho ya Allah. Nah, pada saat kita sudah niat begitu, maka seluruh larangan-larangan ihram mulai berlaku. Tidak boleh potong kuku bagi laki perempuan, tidak boleh mencabut bulu atau rambut bagi laki-laki perempuan, pakai wangi-wangian yang sebelumnya tadi 3 hal ini sunnah. Begitu sudah niat labbaika Allahumma umratan, maka menjadi hal-hal yang dilarang. Kalau seandainya kita lakukan, maka kita terkena dam. Ya, potong seekor kambing. Kok mahal betul ya, kita nyambut rambut, potong kuku sampai harus bayar seekor. Nah, kayaknya gak imbang. Imbang apa enggak? Kuku doang mas harus dihargai dengan kambing, bukan masalah kukunya, tapi larangannya. Yang kedua, pahala kita di sana dilipat gandakan. Yang biasanya cuma 10, maka dilipat gandakan ketika di Madinah jadi 100.000, nanti di Mekah menjadi 100.000 kali lipat. Wajar kalau seandainya satu kuku satu kambing. Ya. Kemudian bagi laki-laki tidak boleh lagi sudah menutup kepala langsung. Artinya kalau pakai payung masih boleh, tapi kalau payungnya nempel nggak boleh. Ya. Kemudian menutup muka dan telapak tangan bagi wanita. Artinya bagi yang mereka yang cadar tidak boleh, harus dibuka. Kalaupun harus memakai cadar, maka yang ada kena kanopinya. Jadi tidak boleh langsung ya. Kemudian berhias, tabarruj ya, bagi wanita bermakeup, apalagi pakai apa tuh? Lipstick. Hati-hati bagi ibu, tolong untuk tidak pakai lipstick berwarna merah. Karena bagi orang-orang Arab itu ada daya tarik tersendiri, ada makna sendiri. Wanita-wanita yang memakai lipstick warna merah berarti dia wanita nakal. Nah, di Indonesia biasa, tapi di sana lain artinya ya. Kemudian kalau bisa pakai hitam hari kan ya, biar serem gitu. Ya. Kemudian memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Artinya 2 hal itu, yang atas dan yang bawah, lidah dan izarnya harus tidak boleh berjahit. Boleh nggak pakai pakaian celana dalam? Nggak boleh. Kaos dalam nggak boleh. Kan dijual. Karena ada celana dalam yang tidak berjahit. Bukan masalah berjahit atau tidak berjahit. Hanya 2 hal yang boleh kita gunakan bagi laki-laki. Kalau orang perempuan boleh nggak berjahit? Wajib. Kalau nggak berjahit jadi masalah nanti. Ya. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, berkata bohong, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari pada saat kita sudah dalam kondisi berihram. Melakukan hubungan suami istri, awas ya, suami istri jangan pernah berjumpa apalagi sampai sebelum kita menyelesaikan tahallul. Ya, karena ini pernah terjadi ada jamaah Ustaz. Alhamdulillah saya sudah selesai. Kan kalau bapak pulang kan iya saya istirahat. Nah terus tawaf sa'inya gimana? Ya kan udah tawaf tapi nggak selesai. Dan dia belum tahallul, jadi sudah berhubungan sama dia. Akhirnya masih bilang ulangi lagi dari awal. Kemarahan datang dengan kebencian, datang dengan amal yang tidak baik,
maka di sana kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim, tidak bertemu dengan Siti Hajar, tidak bertemu dengan Siti Nabi Ismail, tapi kita akan bertemu dengan mereka-mereka yang berseberangan dengan para kekasih Allah. Makanya pulang bukan menjadi duta Allah, bukan menjadi kekasih Allah, tapi pulang menjadi kepanjang tangan si Abu Jahal. Tiap hari Hammalat al-Hatab, tiap hari kerjanya ngegosip. Nanti ada tuh orang tua tiap hari kerjaan ngegosip. Wah, ya itu. Maka hati-hati ya, tapi kita datang ke sana, kita dilaknat oleh tanah suci dan dilaknat oleh para malaikat penjaga tanah suci. Wah, ya dan dilaknat oleh orang-orang yang berani. Maka betapa hinanya kita kalau seandainya pulang haji malam umroh membawa kemarahan dari para orang-orang soleh maupun para malaikat-malaikat Allah. Bapak Ibu sekalian, setelah kita sampai di tanah suci Mekah, ya, maka kita harus terus menjaga, ya, kondisi-kondisi ihram kita, jangan sampai kita melanggar. Ya walaupun mungkin kalau kita melanggar kita lupa, ya, kita bisa membayar dengan dam, atau kalau lupa ada sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa, ya sudah. Atau kita dengan bersedekah untuk menyempurnakannya. Ya, jadi kenapa kita berihram? Dengan berihram kita mengingatkan bahwasanya kita bukan siapa-siapa datang ke sana, kita hanya diundang oleh Allah. Kalau kita diberikan oleh Allah kekayaan, katanya kita orang kaya di kampung kita, sesungguhnya kekayaan itu akan tidak ada apa-apa ketika kita menghadap Allah. Seperti ketika kita mati, kita orang kaya, harta kita yang banyak, rumah kita yang mewah, pengikut kita yang banyak, begitu sampai di kuburan semua balik. Siapa yang nemenin? Siapa yang nemenin? Gak ada kecuali amal yang pernah kita tanam selama di dunia. Makanya orang-orang yang meninggal itu sama semua pakaiannya, betul? Rumahnya sama, ukurannya berapa? 80, ya, berapa? 80 lebarnya, kemudian panjangnya cuma 2 meter. Kecuali para pemain basket, barangkali ada tambahan 2 meter lebihnya karena tinggi. Ya, umumnya gitu 2 meter dikali, bahkan ada cuma 70. Pakaian, kostumnya sama semua. Dari zaman dulu sampai sekarang orang meninggal kostumnya sama. Pakaian apa pakaiannya? Pakaian kain kapan. Kenapa disebut kain kapan? Karena pakainya kapan-kapan. Kalau kapan mati ya dipakai. Ya. Jadi ketika kita meninggal sudah kita akan menghadap Allah apa adanya. Ya. Apa adanya yang kita bawa. Makanya Bapak sekalian, begitu juga pada saat kita berumrah, berhaji, kita bukan siapa-siapa, kita menghadap Allah semua sama. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, sama semua. Yang akan membedakan adalah kenikmatan pada saat kita menghadap Allah. Begitu sampai di tanah suci Makkah, kita masuk hotel, kemudian kita mulai perjalanan kita dengan melaksanakan tawaf. Sebelum tawaf disunnahkan kita memandang Baitullah. Kenapa disunnahkan memandang Baitullah? Karena di Masjidil Haram ada 120 rahmat setiap saat Allah turunkan. Salah satunya 20 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang memandang Baitullah. Mandang itu, ya, pandang itu, maka Allah turunkan kepada kita 20 rahmat. Kita doa 60 rahmat. Kita sholat Masjidil Haram 40 rahmat. Jadi kita 120 rahmat. Nah, apa hikmahnya memandang Baitullah? Asal tahu saja Bapak sekalian. Orang ketika memandang Baitullah dengan penuh khusyuan, maka tanpa sadar air matanya akan meleleh. Dan air mata yang meleleh karena memandang Baitullah akan menjadi saksi kelak Baitullah terhadap digugurkan dosa-dosa. Bayangkan, baru pandangin aja Allah ampuni dosa kita. Baru pandangin Baitullah Allah gugurkan dosa kita. Baru pandang Baitullah Allah angkat derajatnya. Makanya doanya Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarramahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tabarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Luar biasa. Kita mandangin itu Allah gugurin dosa kita, Allah angkat derajat. Dan itu kuncinya kalau kita pengen nikmat tawaf,
harus bisa meneteskan air mata sebelum kita melaksanakan tawaf. Kalau belum bisa meneteskan air mata, maka sesungguhnya kita belum sah, belum sah ya, atau belum bisa menikmati. Yang namanya juga kota Mekah. Harusnya sih sebelum melihat Ka'bah sudah nangis. Masuk kota Mekah, tanah haram Mekah, nanti lewat Takim, Masjid Siti Aisyah, harusnya udah mulai nangis tuh. Ya, harusnya namanya juga bangka. Bangka diambil dari kata bangka, ya orang yang masuk tanah haram Mekah harusnya dia nangis. Kalau belum bisa menangis, minimal pada saat memandang Baitullah dia harus menangis. Kalau memandang Baitullah dia bisa menangis juga, berarti hatinya ada masalah. Berarti hatinya itu penuh dengan tutupan dosa. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertobatan. Mohon ampun. Kalau belum bisa, ya Allah ampuni dosa kami. Lembutkan hatinya. Kalau udah begini, lembutkan hati. Ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Untuk bina ya Latif. Ya Allah, lembutkan hati. Kalau udah bisa, cas angin, rasa dingin betul. Tetes air mata. Disitulah kita akan bisa kenikmatan dan ketika kita laksanakan. Dari mana kita mulai tawaf? Dari rukun Hajar Aswad. Apa itu rukun Hajar Aswad? Rukun pojokan tempat di mana ada satu batu yang Allah turunkan langsung dari surga. Itu namanya Hajar Aswad. Ya. Bukan Hajar Jahanam ya. Nanti orang-orang Madura itu di sana jual batu namanya Hajar Jahanam. Sekali hajar keluar kata dia. Bukan itu. Ini adalah Hajar Aswad yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk meletakkan tempat. Yang sejatinya itu adalah merupakan salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita tawafnya itu bukan di Ka'bah, tapi di mana? Di Sidratul Muntaha. Lurus dari Ka'bah ke atas itulah Sidratul Muntaha, tempat di mana para malaikat selalu melaksanakan tawaf. 7 putaran, ganti lagi, 7 putaran, ganti lagi, 7 putaran, ganti lagi. Para ribuan bahkan miliar malaikat. Jumlah malaikat jauh lebih besar, jauh lebih banyak ketimbang manusia. Mereka selalu bertawaf, karena berhenti. Kalau kita hanya sesekali saja. Seharusnya setiap kali masuk Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, tawaf. Malaikat tiap saat dia bertawaf. Makanya sebenarnya kalau kita bisa melaksanakan tawaf setiap saat, insyaallah akan kita rasakan. Kenapa? Di tempat itu ya ada sebuah magnet yang luar biasa. Orang kalau sering melaksanakan tawaf maka fisiknya sehat, rohaninya sehat. Emang sih berat. Kalau main, apalagi kalau seandainya lagi padat, belum lagi di siang hari panas, Pak. Tapi ingat terus sekalian semua itu nanti akan bisa. Dan ketika kita melaksanakan tawaf, kita mulai tawaf kita dari mencium Hajar Aswad. Kalau sekarang sulit sekali untuk mencium, paling tidak, apalagi kalau dalam kondisi ihram, dan kita tidak boleh menciumnya. Kenapa? Karena Hajar Aswad sudah dilumuri oleh minyak wangi. Ya. Maka kita dengan beristilah Bismillah, Allahu Akbar. Kita sebagai simbol kita mencium Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ketika kita beristilah akan menjadi saksi kelak dia akan berbicara bahwasanya si pula dulu pernah mencium. Ya. Karena ini adalah batu surga, satu-satunya batu yang dulunya putih berubah hitam karena bisa nyedot dosa. Satu-satunya batu yang bisa nyedot dosa. Kalau di Indonesia dulu ada namanya batu yang bisa nyedot racun. Jadi dia kalau ditempel, kalau kita disengat oleh ular atau binatang berbisa, kalau ditempel dia akan nyedot. Jadi kalau sudah habis racunnya jatuh sendiri. Tapi di Indonesia, di sana ada satu-satunya batu bahkan di seluruh dunia yang bisa nyedot apa? Dosa kita. Makanya menurut riwayat yang sahih, dulunya warnanya putih berubah menjadi hitam karena banyak yang dosa-dosa oleh pasangan Allah. Termasuk kita. Bagusnya ada di sana, kita nggak suci. Yang setiap batunya nggak boleh diambil, apalagi Hajar Aswad. Coba harus ada yang gitu di Indonesia, udah habis dari zaman dulu. Diapain? Dipecahin. Dibuat apa? Dibuat jijik. Buat apa kalau dosa? Wah, udah habis dosa. Alhamdulillah ada jadi dan suci aman. Dan putaran Ka'bah itu tempat kita berputar adalah tempat yang mustajab untuk berdoa.
Maka dianjurkan kita memperbanyak doa di samping kita banyak tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Ya, di samping kita bertasbih, kita juga dianjurkan baca doa. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat di mana para nabi dari semenjak Nabi Adam sampai baginda Rasulullah, termasuk para kasih Allah, pernah menginjakkan kakinya di tempat. Artinya pada saat kita melaksanakan tawaf di tempat itu, maka kita sedang mengikuti langkahnya para nabi. Kita menyatukan langkah kita dengan langkah para nabi dan para kasih, biar menyatu dalam diri kita. Maka perbanyak doa, insya Allah mustajab apa yang kita. Tapi sayangnya kadang-kadang kita ketika berada dalam kondisi itu kadang suka susah ngomong doa apa lagi. Maka dari sekarang dibikin coret-coret apa doa apa. Sementara kalau untuk doa mungkin nanti bisa ngikutin Ustaz. Ustaznya udah hafal insya Allah. Kalau belum hafal harus bisa baca. Jadi kalau kita harus ngapal kan nggak mungkin. Bukunya baru dikasih, besok udah mau ujian. Ini ibarat orang nyontek. Tapi nggak apa-apa berdoa nyontek. Jangankan nyontek, ngaminin aja bisa. Karena memang tidak ada kewajiban kita harus membaca doa tertentu. Cukup kita mengaminkan doa Ustaz. Amin. Kenapa? Karena kalau dikasih hajat dan rusak. Amin. Amin. Jadi insya Allah sama ya. Ya Rabbal. 7 putaran. Awalnya dari Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad. Kenapa 7 putaran? Begitu juga sa'i 7 bolak-balik. Karena angka 7 adalah merupakan angka yang paling purna. Dulu angka paling tinggi angka 7. Percaya nggak angka paling tinggi 7? Percaya nggak? Angka dulu angka paling tinggi nggak ada 9. Paling tinggi tuh 7. Buktinya waktu kita belajar notasi do, re, mi, fa, sol, la, si. Bukan do balik lagi. Do, re, mi, fa, sol, la. Apa bukti lain? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 ketulu, 7 sumur, apa lagi? 7 bunga, ya dan seterusnya. Ya, juga buat mandi malam, tengah malam. Itu perdukunan biasa caranya. Jadi angka 7 adalah angka yang paling tertinggi. Ini simbol kalau kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah, maka beribadahlah dengan yang paling terbaik kita persembahkan untuk Allah, yang paling purna untuk Allah. Jangan yang jelek-jelek. Contoh itu si Habil, jangan contoh si Qabil. Habil ketika diperintahkan berkorban, maka dia cari di antara sekian banyak kambing-kambing peliharaannya yang paling gemuk, paling bagus, paling besar, paling sempurna. Dia taruh, diletakkan di atas bukit. Besoknya sudah tiada, diangkat oleh Allah, yang kemudian diturunkan pada saat Nabi Ismail akan disembelih, diganti oleh kambingnya si Habil. Sementara si Qabil, abangnya, nakal dia. Karena dia sebagai seorang petani, dia cari, disortir dari hasil pertaniannya, bukan di bagus-bagus, disortir yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek ditaruh di tempat yang sama, besoknya masih utuh. Allah gak butuh. Dan kita begitu. Kalau udah urusan ibadah, biasanya yang jelek-jelek, yang sisa-sisa. Waktu masih muda, jarang ke masjid. Pas sudah sakit-sakitan baru niat mau ke masjid. Masih mending, masih ada niat. Ada yang kadang-kadang datang ke masjid pas sudah dibawa sama orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si bulan mati sama lakinya. Habis gaji bulanan 1 juta. Jadi apa kecil? Bingung pasti jawaban. Tapi kalau seandainya dibilang kecil, disuruh sumbangin berat. Kalau dibilang gede, pas dibawa ke mall kurang. Jadi sebetulnya gimana ya? Sebetulnya kalau seandainya ngomong kecil, dia kecil. Contoh yang kedua, kalau kita punya uang dari merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, mana kita pilih kalau buat ke kotak? Ayo mana? Kalau ada kotak jalan tuh di masjid atau di pengajian, mana yang dikeluarin? Mana kira-kira? Biasanya abu-abu. Karena kalau yang merah mau buat belanja. Itulah kita. Pengennya pahala yang paling tinggi, pengennya surga yang paling tinggi, tetapi infaknya paling kecil. Kayak orang Madura naik pesawat dari Madura, saya curul itu. Naik pesawat dari Surabaya, duduknya di
bisnis, tiketnya tiket ekonomi. Ketika diusir pindahin kagak mau, di mana-mana. Kenapa? Siapa sampean? Saya ini pilot. Pilot apa? Pilot supir pesawat. Supir ngatur-ngatur saya. Susah gitu. Tapi karena ada anak muda. Ada apa? Ini sudah dipindahkan, dia harus dipindahkan. Oh, ada. Abang mau mana? Saya mau ke Jakarta. Di sini bukan Jakarta, ini mah Medan. Kalau Jakarta di belakang bahaya. Dan nanti bisa di prank sama malaikat kita. Kalau ketika kita beramal dengan yang kecil-kecil, pengennya yang bagus. Makanya hati-hati. Begitu juga dalam perjalanan yang mulia ini, Bapak sekalian. Perbanyak sholawat, perbanyak ibadah, perbanyak amal, perbanyak kebaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah kita, khususnya ketika kita berada di sisi Baitullah dan di sisi Rasulullah SAW. 7 putaran yang simbol hubungan kita kepada Allah harus maksimal, baik sholat kita ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Selesai kita melaksanakan tawaf, kita akan menghadap ke Baitullah, khususnya di Multazam. Multazam itu mana? Persis lurus dengan pintu Ka'bah atau yang searah dari Rukun Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah. Itu yang paling mustajab betul. Tapi tidak mungkin kita berdoa di situ ya. Tidak mungkin kita gelantungan karena orang ramai sekali. Maka kita ambil yang searah. Maka tempat itu yang saja. Selesai melaksanakan doa bersama, bisa Bapak Ibu sekalian berdoa masing-masing. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Kenapa? Artinya ketika kita sudah melaksanakan tawaf, maka laksanakanlah seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi al-hadzal balada aminah. Jangan lupa kita mendoakan negeri dan bangsa kita, termasuk juga keluarga yang kita tinggalkan. Setelah itu kita akan menuju ke sa'i, tempat sa'i yang merupakan rukun ketiga ya. Sa'i artinya usaha. Kalau tawaf artinya berputar mengelilingi Baitullah, artinya kita mengingat Allah setiap saat. Sedangkan sa'i simbol hubungan sesama kita. Maka kalau tawaf wajib dalam keadaan wudhu, batal, wajib perbaharui wudhu kita. Sementara kalau sa'i batal, tidak harus memperbarui wudhu. Bahkan kalau kita tanpa punya wudhu pun tidak ada masalah kalau untuk sa'i. Tapi tawaf jangan coba-coba kita tidak punya wudhu. Karena kalau kita lanjutkan tanpa ada wudhu, maka tawaf kita tidak dianggap, tidak dihitung. Umpamanya baru dapat 2 atau 3 batal, kita lanjutkan, maka sa'i kita nggak sah. Maka apa? Harus kita sempurnakan dulu sampai 7 putaran, baru kemudian kita melaksanakan sa'i. Sa'i diawali dari Bukit Sofa, diakhiri di Bukit Marwah. Berapa kali? 7 bolak-balik. Dan dianjurkan, disunahkan sebelum kita memulai sa'i, disuruh kita menghadap ke Baitullah. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh, inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma ulana, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, baca situ. Baru kita mulai jalan atau sopan. Dan dianjurkan pada saat kita bersa'i, perbanyak takbir. Tawaf perbanyak tasbih, ya. Perbanyak takbir, ya. Sampai kapan? Sampai selesai. Dan ditutup nanti di Marwah. Marwah artinya terpenuhi, ya. Maka orang-orang yang usahanya menghadap Allah, mengingat Allah, maka sepanjang perjalanan usahanya itu jadi sama. Kita pun dalam keseharian kita, kalau kita melangkah dari rumah kita, keluar dari rumah, naik kendaraan atau kita berjalan ke tempat usaha, tempat kerja kita, kalau kita memulai dengan Bismillah, maka sepanjang perjalanan kita dalam hari-hari kita menjadi ibadah. Makanya pada saat kita menutup perjalanan sa'i kita dianjurkan untuk bertahallul, yang merupakan rukun keempat. Apa itu tahallul? Memotong sebagian rambut kita. Ini simbol bahwasanya setiap kali kita berusaha dan ada hasilnya, maka jangan lupa kembalikan itu kepada Allah. Hanya 3 lembar minimal, ya. Minimal banget 3 lembar. Tapi abonnya digundul. Sama harta kita pun begitu. Minimal berapa? 2,5%. Maksimalnya sampai habis. Kalau habis lah buat apa istrinya? Makan apa?
makan duit kita. Makan apa anak kita itu pikiran orang-orang ya matematikanya masih kuat. Padahal para sahabat-sahabat Nabi selalu berusaha untuk menghabiskan hartanya. Ya, dihabiskan lagi, datang lagi. Seperti Abdurrahman bin Auf, itu sahabat Nabi yang gak pernah habis harta. Dan dia salah satu sahabat yang pengen kalau mati itu dalam keadaan miskin. Kira-kira ada gak di antara kita yang mati pengen dibiarkan mati hidup dalam keadaan miskin, ada nggak? Ada. Bahkan doa itu gak pernah kita baca, padahal diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Wa syurna yawmal qiyamati ma'al masakin, dan kumpulkan aku kelak di yaumul kiamat bersama orang-orang miskin. Ada yang mau baca doa ini ngamalin? Ada yang ngamalin? Enggak ada. Yang udah kaya aja nggak mau baca. Apalagi yang masih miskin. Jangankan ibu-ibu, ustaz yang nggak mau baca doa ini. Yang paling diamalin sering-sering sama ustaz, Allahumma aghnini halalik an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Baca 70 kali tiap hari dan 2 minggu jadi orang kaya. Amin. Wah, langsung kabul. Kabul. Harus kaya masih. Ya. Insyaallah. Ya kan? Dibaca pada ini insyaallah. Pulang jadi orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi ya? Jadi diakhiri perjalanan kita dengan tahan. Karena hasil usaha yang kita dapatkan dari usaha kita, sebanyak apapun kalau belum dikeluarkan, maka harta walaupun dari hasil usaha kita, kalau kita belum keluarkan maka menjadi halal. Bagaimana cara menghalalkan harta yang kita hasilkan dari hasil usaha walaupun dengan cara yang halal? Dengan kita keluarkan.